Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aswandi bin Hasbi, dari kelas A1 NIM 220240140118, Fakultas Teknik Prodi Informatika, mahasiswa semester 3, ingin membuat tugas final dari mata kuliah Orkom. Langsung saja, di sini tugasnya adalah cara merakit PC dari awal sampai selesai. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah casing. Casing di sini berfungsi sebagai pakaian atau pelindung dari semua komponen-komponen yang ada pada CPU. Dan ini visual dari casing yang saya gunakan. Walaupun udah agak jadul, tapi masih bisa dipakai. Selanjutnya motherboard. Di sini motherboard yang saya gunakan motherboard bertipe ATX. Sepengetahuan saya, motherboard bertipe ATX mempunyai 2 slot RAM, dan fungsi dari motherboard adalah papan utama dari semua komponen-komponen pada CPU. Dan selanjutnya power supply. Power supply di sini saya menggunakan yang bertegangan 220 volt, dan power supply berfungsi sebagai pemasok daya atau energi listrik ke semua komponen pada CPU. Dan ini visual dari power supply yang saya gunakan. Oke, selanjutnya prosesor di sini walaupun kecil, tapi bisa bilang dia yang salah satu yang terpenting pada perakitan PC, karena dia adalah otak dari komputer. Dia yang berfungsi menjalankan semua sistem pada komputer. Selanjutnya kipas atau heatsink. Di sini heatsink yang saya gunakan. Di sini heatsink berfungsi sebagai pendingin dari prosesor. Ketika prosesor panas, kipas ini akan membantu mengurangi panas dari prosesor tersebut. Dan selanjutnya lagi ada hard disk. Hard disk di sini saya menggunakan hard disk yang penyimpanannya sebesar 50 GB. Hard disk berfungsi sebagai penyimpanan pada komputer. Dan ini agak berat, dan ini tampilannya. Oke, selanjutnya ini adalah RAM yang saya gunakan di sini, RAM bermerek Samsung. Dan RAM berfungsi sebagai media penyimpanan sementara, atau lebih jelasnya penyimpanan ketika aplikasi dijalankan. Jadi aplikasi tersebut masuk ke RAM, dan ketika aplikasi ditutup, aplikasi tersebut berhenti. Dan selanjutnya dan yang terakhir di sini adalah kabel SATA. Kabel SATA berfungsi sebagai
kabel SATA berfungsi sebagai penghubung dari hard disk ke motherboard. Jadi mungkin sekian penjelasan komponen-komponen CPU dari saya. Jadi kita lanjut ke video perakitan. Sebelum melanjutkan ke video perakitannya, di sini saya mau menjelaskan port-port atau soket-soket pada mainboard atau motherboard yang saya gunakan. Langsung saja, yang pertama itu yang ini slot PCIe kali 1 berfungsi mendukung aksesoris card seperti adapter, TV tuner dan sebagainya. Yang kedua slot PCIe kali 16 yang ini berfungsi untuk penempatan VGA. Selanjutnya soket audio yang ini kelihatan. Yang ini soket audio berfungsi untuk menghubungkan dengan perangkat audio. Selanjutnya slot CPU yang kelihatan, yang ini slot CPU, tempat memasang CPU. Dan yang kelima slot fan. Mana slot fan yang ini, slot fan headers berfungsi untuk memberikan daya pada kipas yang terpasang pada heatsink. Kelihatan juga. Nah, yang ini. Selanjutnya slot memori. Slot memori soket untuk memasang RAM. Selanjutnya slot ATX power. Ini slot ATX power ini berfungsi untuk menghubungkan konektor power ATX dari power supply. Selanjutnya slot SATA yang 4 ini berfungsi untuk menghubungkan disk drive seperti hard disk atau optical drive. Terusnya slot USB yang kelihatan, yang ini 2. Slot USB berfungsi untuk menghubungkan front USB dengan motherboard. Dan selanjutnya chipset yang ini, chipset berfungsi sebuah IC yang berfungsi untuk mengatur penggunaan daya transfer pada soket dan port. Dan yang terakhir adalah CMOS. Yang ini baterai CMOS berfungsi untuk mempertahankan data dari chip CMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis hardware dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke video perakitan.